Ribuan tahun yang lalu sebelum manusia mulai menguasai bumi, hidup satu spesies dari bangsa raksasa di daratan Eropa yang dikenal dengan sebutan troll. Namun sejak manusia mulai mengenal peradaban, mereka menghilang sampai ceritanya hanya menjadi sebuah legenda mitos turun-temurun. Lalu ribuan tahun kemudian akibat keserakahan manusia yang selalu menginginkan lebih, mereka kemudian bangkit di mana hal itu membuat eksistensinya mengancam umat manusia, dan inilah troll pakai R. Åpne ild. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang bapak dan anak bernama Tobias dan Nora, di mana mereka sedang menjalani hobi mereka mendaki gunung batu di wilayah pedalaman Norwegia. Setelah sampai di puncak, bapaknya yang bernama Tobias selalu memberitahu Nora tentang sebuah legenda yang mengatakan kalau puncak dari pegunungan itu dulunya dipercaya sebagai sekumpulan raksasa yang berubah menjadi batu setelah terkena sinar matahari. Walaupun legenda itu sudah turun-temurun diceritakan, namun berbeda dengan bapaknya, Nora lebih memilih untuk menganggapnya tidak lebih dari sekedar dongeng. Trolltindene. 13 troll drakk seg fulle, glemte tida. Gjort av jord og stein. Og i lyset døde de. 20 tahun berlalu, diperlihatkan Nora yang sudah dewasa kini menjadi seorang peneliti fosil dinosaurus di mana setelah berbulan-bulan bekerja, dia dan timnya akhirnya berhasil menemukan sebuah fosil misterius yang selama ini mereka cari. So mereka pun membuat perayaan kecil-kecilan untuk membayar hasil kerja keras mereka yang selama ini diragukan. Di sisi lain, diperlihatkan sebuah proyek pembangunan kereta cepat yang rencananya akan membelah gunung-gunung di sana untuk dibuat menjadi terowongan. Sebenarnya, proyek pembangunan itu sudah banyak diprotes warga dengan alasan merusak alam. Namun tentu saja mereka sama sekali tidak dihiraukan sampai akhirnya mereka mendengar sebuah raungan dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Insiden itu pun dengan cepat terdeteksi oleh pangkalan militer yang membaca adanya anomali di sekitar tempat kejadian. Tanpa pikir panjang, jet pengintai pun langsung diterjunkan untuk mengambil gambar yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana dan meneruskan informasi itu kepada pemerintah pusat. Varsler regjeringen. Selanjutnya, diperlihatkan Bu Perdana Menteri bersama dengan penasehatnya yang bernama Andre sedang bergegas pergi menuju pangkalan militer setelah menerima kabar mengenai insiden di terowongan. Di perjalanannya, beliau baru mendapat foto-foto detail dari TKP yang menunjukkan adanya keanehan di sekitar lokasi kejadian, yaitu munculnya beberapa jejak kaki raksasa yang tidak tahu dari mana asalnya. So, untuk memastikan hal itu, beliau memerintahkan penasehatnya untuk memanggil beberapa orang yang sekiranya ahli dalam bidang tersebut. Vi har foreløpig, det er disse bildene. Nei, men vi trenger arkeologer, biologer. Kembali beralih ke Nora dan timnya yang sedang merayakan penemuan fosil terbarunya. Saat baru saja mau memulai kata-kata hari ini, tiba-tiba mereka didatangi oleh tentara dengan menggunakan helikopternya yang langsung meminta Nora untuk segera ikut karena Bu Perdana Menteri telah memanggilnya. Begitu sampai di sana, Nora langsung disambut oleh Andre dan dibawa ke ruang rapat tertutup di mana beberapa petinggi pemerintahan juga ada di sana. Nora pun langsung bergabung dengan diskusi mereka mengenai insiden di dalam terowongan yang awalnya diperkirakan karena adanya kebocoran gas alam. Løser opp mulige Stryke dinosaurer av lista. en kjedeeksplosjon Sorry. som kanskje Alle kan vel se at det er fotspor. Namun Nora berpendapat lain, apalagi setelah melihat gambar jejak kaki raksasa dan sosok aneh yang tidak sengaja tertangkap oleh kamera pendemo. Menurut dugaan sementara, sosok itu mungkin semacam hewan prasejarah. Namun untuk memastikannya, dia perlu mendatangi TKP untuk mencari beberapa petunjuk dari tempat tersebut. Ta derfra. Stopp.
for å bistå på Dovre hvis det er ønskelig. Så synkehull og snakk om gasslommer. Sementara mereka sibuk rapat, di saat yang bersamaan kembali masuk laporan tentang kemunculan anomali yang telah menghancurkan sebuah rumah, dan begitu mendapat laporan tersebut, Andre pun langsung membawa Nora untuk memeriksa tempat itu. Saat tiba di TKP, mereka disambut oleh Chris, komandan militer dari satuan operasi khusus yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Chris lalu membagikan informasi kronologi yang dia dapat dan perkiraan kemana arah anomali itu pergi. Namun anehnya setelah dia dan timnya melakukan penyisiran, jejak itu berhenti dan menghilang begitu saja di wilayah pegunungan. Var det 2 mil sørover du sa? Ingen flere, ingen tegn til liv. Karena penasaran, Nora lalu minta dibawa ke tempat tersebut, dan setelah diperhatikan memang jejak itu terlihat berhenti dan menghilang begitu saja. Radar panas yang digunakan oleh militer juga tidak menunjukkan tanda-tanda apapun di sekitar lokasi, hanya pegunungan dan batu-batuan. Vi må på en liten visitt. Nora kemudian mengajak mereka untuk pergi mengunjungi seseorang yang tinggal menyendiri di pegunungan, dan ternyata orang itu tidak lain adalah ayahnya sendiri. Jadi Pak Tobias ini bisa dibilang adalah orang yang terobsesi dengan legenda cerita rakyat tentang pegunungan itu dan mendedikasikan hidupnya untuk melakukan penelitian di sana. Nora yakin kalau ayahnya sangat mengenal wilayah tersebut sehingga mungkin dia sedikit banyak bisa membantu mereka. Det er noen som kom ut av fjellet i dag. Hva det enn er. Det var ni! Dan benar saja, saat mereka membawa Pak Tobias ke lokasi jejak terakhir, hanya dengan bermodalkan sebuah peta, dia langsung tahu kalau ada yang salah dengan bentuk permukaan tanah di tempat itu. Pak Tobias bersikeras kalau yang sedang mereka hadapi kali ini adalah troll, makhluk raksasa dari masa lalu yang menurut orang-orang hanya sebuah dongeng. Namun di sisi lain, Nora yang latar belakangnya adalah seorang peneliti ilmiah, awalnya sibuk membantah perkataan ayahnya dengan mengatakan kalau itu semua hanyalah sebuah fantasi, sampai akhirnya hal yang mengejutkan pun terjadi. Untuk pertama kalinya, mereka akhirnya mendapatkan visual yang jelas dari makhluk anomali tersebut. Namun sampai di sini pun, Nora dan para petinggi pemerintah masih tidak ada yang percaya dengan yang disampaikan oleh Pak Tobias kalau makhluk itu adalah troll yang bangkit karena mereka telah mengusiknya dengan merusak gunung tempat makhluk itu dikurung. 20 år har jeg holdt på med dette forskning. Ja da, det er jeg som er gæren. Ja da, det er jeg som er gæren. Det er jeg som er gæren. Yang lebih parahnya lagi, dengan ketidaktahuan mereka, Bu Perdana Menteri justru memerintahkan jajarannya untuk memulai operasi militer. Padahal Nora sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu lagi agar dia bisa meneliti makhluk tersebut dan mencari solusi penanganan yang tepat. Jeg beklager, Tidemann. Risikoen er for høy. Dette er vi nødt til å overlate til Forsvaret. Tidak kehabisan akal, Nora dan ayahnya yang sebenarnya sudah disuruh pulang lalu pergi menemui Chris yang sedang bersiap untuk berangkat. Nora meminta izin agar bisa ikut dengan alasan kalau dia hanya ingin mengamati makhluk tersebut dan tidak akan menghalangi operasi militernya. Så må dere holde dere i bakgrunnen og følge mine ordre. Mereka pun akhirnya berangkat bersama dengan pasukan militer yang diterjunkan dengan kekuatan perang skala besar. Namun begitu berhadapan langsung dengan troll, semua itu tidak ada apa-apanya karena permukaan kulitnya sekeras batu dan malah membuat makhluk itu semakin marah. Di tengah kepanikan itu, Pak Tobias lalu berinisiatif untuk mendekati makhluk tersebut dan mencoba untuk mengajaknya berkomunikasi karena dia tahu kalau troll sebenarnya tidak agresif dan menyerangnya dengan menggunakan senjata adalah cara yang salah.
Secara mengejutkan, cara itu ternyata berhasil membuat makhluk itu tenang, namun cerobohnya seorang pasukan militer yang ada di tempat itu malah kembali melakukan provokasi dengan melancarkan beberapa tembakan. Langkah itu pun akhirnya membuat troll kembali bereaksi hingga membuat Pak Tobias yang berdiri di dekatnya tidak sengaja terkena sepakan dan meninggal dunia. Bahkan saat Pak Tobias terkapar tidak berdaya akibat sepakannya, makhluk itu seolah menyesal, yang mana hal itu sekaligus menegaskan kalau troll bukanlah makhluk buas dan justru masih memiliki perasaan. Setelah kejadian itu, Nora akhirnya mulai berpikir kalau mungkin saja mereka memang sedang menghadapi makhluk yang berasal dari legenda masa lalu seperti yang diyakini ayahnya. Jika memang seperti itu, artinya cara untuk menghentikannya juga bisa jadi sama dengan yang ada di dalam cerita legenda itu. Da hade jo kidsen i så fall rett, da. Nora pun kemudian mulai menelusuri catatan ayahnya mengenai legenda troll untuk mencari petunjuk, dan dari sana dia menemukan berbagai seluk-beluk tentang makhluk tersebut dan beberapa cara untuk menghentikannya. Yang salah satunya adalah dengan cahaya matahari dan suara lonceng yang kemudian langsung dia sampaikan kepada Bu Menteri dan jajarannya. I gamle sagn finner vi beskrivelser. Men de har jo i hvert fall ikke råd til å ta forhasta avgjørelser. Meskipun perkataan Nora awalnya hanya ditertawakan karena dianggap percaya dengan tahayul, namun dengan dukungan dari Chris, sedari awal troll juga merupakan tahayul, Bu Menteri akhirnya setuju untuk mencoba cara yang diusulkan oleh Nora, yaitu dengan menggunakan lonceng gereja karena menurut legenda, troll dipercaya tidak menyukai suara dari lonceng tersebut dan selalu berusaha untuk menghancurkannya. Jeg mener, professor Tidman har rett. Iverksett operasjon. Singkat cerita, mereka pun mulai mengejar troll tersebut yang posisinya saat ini sedang berjalan ke arah sebuah taman hiburan di mana tentu saja ada banyak orang di sana. Dan dengan bermodalkan 4 helikopter yang masing-masing membawa sebuah lonceng besar, mereka mulai mengitari troll itu yang ternyata cara tersebut berhasil membuatnya frustasi dan menghentikan langkahnya. Hold formasjon, vi går 360. Sialnya karena kurang safety, salah satu dari helikopter tersebut berhasil diserang hingga membuat formasi mereka jadi berantakan dan memberikan celah troll untuk menyerang mereka. Sampai di sini pun terlihat kalau troll hanya menyerang mereka yang mengganggunya dan bahkan sempat menyelamatkan anak kecil yang hampir ketiban helikopter. Karena hal itu, Chris akhirnya memutuskan untuk sementara mundur dan membiarkan troll melanjutkan perjalanannya. Så dere hva han gjorde? Di sisi lain, berita tentang kemunculan troll pun mulai viral di mana-mana hingga membuat satu negara panik. Lalu berhubung cara yang dilakukan Nora tidak berhasil, Bu Menteri akhirnya terpaksa mengambil langkah ekstrim untuk mengendalikan situasi, yaitu dengan menggunakan kekuatan tempur secara penuh seperti yang disarankan oleh salah satu stafnya. Meskipun artinya mereka harus melakukan evakuasi besar-besaran karena kerusakan yang ditimbulkan mungkin akan sangat besar. Mange av dere har allerede hørt nyheten fra Dovrefjell. Dette er filmtriks. Norge har vært rustet til å håndtere. Vi ser oss derfor nødt til å ta ytterligere steg på alvor, slik regjeringen at flere menneskeliv går tapt. Sementara itu, Nora yang merasa sudah tidak ada harapan, kemudian menyadari sesuatu dari catatan ayahnya yang menyebutkan nama seorang bangsawan senior di istana kerajaan. Selain itu, di saat-saat terakhir hidupnya, ayahnya juga sempat menyebutkan sesuatu tentang istana kerajaan. So, untuk memastikan apa maksud Pak Tobias, Nora meminta Andre untuk putar balik dan mengantarkannya ke istana kerajaan. Vi må til slottet. Begitu sampai di sana, mereka langsung disambut oleh penjaga istana yang ternyata juga sudah menduga kedatangan mereka, terutama Nora. Sambil mengantar mereka masuk, orang itu lalu menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah pernah berhubungan dengan Pak Tobias dan hal itu berhubungan dengan keyakinannya kepada legenda troll. Vanligvis, og igjen for 12 år siden,
Jadi belasan tahun yang lalu, Pak Tobias hampir berhasil membuktikan keberadaan troll, namun pihak istana tidak suka akan hal itu dan akhirnya demi menjaga keamanan, mereka terpaksa memfitnah Pak Tobias hingga dia kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri. Men det måtte gjøres. Jeg beklager. Dette var trollkongens hjem. Ternyata tepat di bawah istana kerajaan terdapat kuburan massal troll yang keberadaannya telah dirahasiakan selama ribuan tahun oleh keluarga kerajaan. Hal itu terkait kepercayaan mereka yang mengatakan kalau sebuah kerajaan akan berjaya jika dibangun di atas rumah raja lain yang mereka taklukkan. Jadi sebelum manusia-manusia itu menguasai Norwegia, bangsa troll sudah lebih dulu ada di sana dengan peradabannya sendiri. Det kan bare kalles en massaker og stenge ham inne for å dø. Orang itu menambahkan bahwa dulu selama proses penaklukan, semua troll dibantai habis karena tidak cocok dengan syariat saat itu. Namun mereka menyisakan salah satu anak raja troll yang digunakan sebagai umpan untuk memancing makhluk-makhluk itu kembali ke kegelapan. Dan tempat itu tidak lain adalah wilayah pegunungan yang akan dijadikan sebagai jalur kereta cepat. Tilbake til mørket. Det stemmer det som pappa sa. Ungen prøver å finne veien tilbake til slottet sitt. Setelah mendengar cerita itu, Nora langsung menyadari kalau troll yang telah bangkit hanya ingin kembali ke rumahnya yang sekarang telah menjadi istana kerajaan. Masalahnya, tempat itu berada di pusat kota sehingga mereka harus mencari cara untuk mengalihkannya. Hva er den største bilen dere har på slottet? Di sini, Nora juga menyadari sesuatu bahwa tulang troll tersebut bisa berubah menjadi batu secara instan ketika terkena cahaya UV. Artinya, kemungkinan memang benar kelemahan troll adalah cahaya matahari, di mana sebelumnya dia hanya bangkit ketika mendung dan tidak ada cahaya matahari. Gjort av jord og stein, og i lyset døde de. Ja, vi har sett dem på dagtid. Di saat yang bersamaan, jalanan menuju pusat kota terlihat mulai berubah menjadi medan pertempuran di mana seluruh pasukan militer yang diterjunkan berusaha menyerang troll menggunakan semua senjata yang mereka punya. Namun, usaha itu terlihat sia-sia sehingga Bu Menteri akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir mereka yaitu rudal penghancur. La oss utrydde den før den utrydder oss. Følgende koder 7699-1603. Di sisi lain, Nora juga tidak tinggal diam dan menelpon Chris untuk meminta bantuannya menjalankan rencananya. Intinya, dia akan berusaha menggiring troll ke tempat aman dan Chris diminta untuk standby di sana bersama pasukannya untuk melakukan serangan terakhir. Singkat cerita, Nora dan Andre pun mulai berpacu dengan waktu sebelum rudal penghancur diluncurkan di mana mereka berusaha memancing troll dengan menggunakan tengkorak salah satu troll yang diambil dari istana kerajaan. Tidak disangka, cara itu ternyata berhasil mengalihkan troll untuk mengikutinya menjauh dari pusat kota. Tapi saat sedang dikejar, tengkorak yang dibawa Nora sempat merucut dari mobil dan diambil oleh troll tersebut. Hal itu pun kemudian membuat troll sadar kalau keluarganya sudah habis dibantai oleh manusia. So, tujuan awal troll untuk pulang pun berubah menjadi kemarahan yang membuatnya gelap mata dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Nora pun berusaha mati-matian menggiring troll tersebut ke titik lokasi tempat Chris dan pasukannya sudah menunggu. Dan begitu mereka sampai di sana, Chris langsung menghidupkan belasan sinar ultraviolet raksasa yang menyerupai sinar matahari karena menurut catatan Pak Tobias, itulah satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh bangsa troll. Sampai di sini, masih ada satu masalah lagi yaitu jet tempur yang diperintahkan untuk menembakkan rudal ke arah troll tersebut. Namun sebelum menembak, sang pilot sempat melaporkan kalau dia melihat masih ada beberapa orang di sekitar lokasi. Avbryt. Avbryt. Spreng det. Spreng det!
Mendengar hal itu, jenderal militer yang standby di ruang kendali pun kemudian memberi perintah untuk membatalkan tembakan. Sempat ada sedikit gangguan ketika seorang anggota pemerintahan bersikeras agar rudal segera diluncurkan. Untungnya rekan baik Andre yang ada di sana berhasil mengatasi hal itu dengan memberinya sedikit salam tempel. Kembali ke lapangan setelah melihat kalau makhluk raksasa itu sudah tidak berdaya, Nora kemudian justru berubah pikiran dan langsung berlari untuk mematikan sinar ultraviolet karena dia merasa kalau apa yang mereka lakukan tidak benar. Troll tersebut sebenarnya tidak jahat dan justru menyelamatkan manusia. Sebaliknya, manusialah yang terlalu serakah sehingga membuat mereka punah. Stopp dem! Stopp, du må gå! Gå tilbake til fjellet! Sama seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya, Nora pun berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk itu dan memintanya untuk segera kembali ke pegunungan demi keselamatannya. Sayangnya, tepat setelah Nora mengatakan hal itu, matahari mulai naik di mana sinarnya seketika langsung mengubah troll tersebut menjadi batu. Dengan begitu, semua kekacauan itu pun berakhir dan meskipun Nora tidak berhasil menyelamatkan troll, namun dia tetap bersyukur karena mereka bisa mencegah kerusakan yang lebih besar lagi dan mengembalikan keamanan negara, paling tidak untuk sementara waktu, dan film pun berakhir. Professor Friedman, jeg vet ikke hva jeg skal si.